Pemirsa, buruh dari berbagai elemen kembali menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Pegawai dan tenaga ahli DPR hari ini memilih bekerja dari rumah atau WFH. Unjuk rasa buruh digelar di sejumlah titik di Jakarta. Warga yang akan beraktivitas diimbau menghindari sekitar gedung DPR RI dan sekitar Gambir hingga Patung Kuda Jakarta Pusat. Skenario rekayasa arus lalu lintas telah disiapkan namun sifatnya situasional. Selain itu, opsi rekayasa juga disiapkan KAI komuter lain di perlintasan Tanah Abang Palmerah. Pengguna KRL diimbau memilih stasiun alternatif keberangkatan selain stasiun Palmerah. Perjuangan kita ini menyuarakan tentang isu perjuangan buruh Indonesia. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia. Maksud kami Salam Rahmat di depan gedung DPR Jakarta. Salam, bagaimana kondisi demo hari ini? Apakah masih kondusif? Ya, Deta dan juga pemirsa, hingga saat ini masa aksi yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan juga Partai Buruh ini masih menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPR RI. Kalau dari tempat kami melaporkan saat ini yang berada di dalam gedung DPR RI, ini memang nampaknya di bagian luar saat ini masih terpantau kondusif untuk aksi yang disampaikan oleh masa aksi yang merupakan ini dari kalangan buruh. Di mana memang dalam tuntutannya ini ada 6 poin yang disampaikan oleh para buruh dalam aksi demonstrasi pada kali ini, di mana para buruh ini meminta adanya hapus outsourcing dan juga tolak upah murah, di mana buruh meminta bahwa upah minimum di tahun 2026 ini naik sekitar kurang lebih 8,5% hingga 10,5%. Kemudian kedua, adanya poin yakni menyetop PHK dan juga bentuk satgas PHK. Lalu juga di poin ketiga ini ada reformasi pajak perburuhan, di mana nantinya para buruh ini meminta bahwa PTKP menjadi 7,5 juta rupiah per bulannya. Lalu juga ada menghapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, dan juga hapus diskriminasi pajak perempuan untuk menikah. Dan lalu pada poin keempat ini nantinya juga para buruh ini menyuarakan di mana untuk mengesahkan RUU Ketenagakerjaan dan juga tanpa Omnibus Law. Lalu yang poin kelima yang disampaikan oleh para buruh dalam aksi demonstrasi kali ini adalah mengesahkan RUU Perampasan Aset, di mana ini di dalamnya juga terkait dengan korupsi. Dan poin keenam yang disampaikan oleh para buruh yakni terkait dengan revisi RUU Pemilu. Dan memang kalau dapat kami informasikan juga kepada Anda, Deta dan juga pemirsa, bahwa tadi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya juga sudah menyampaikan bahwa untuk pengamanan sendiri di kawasan sekitaran DPR ini kurang lebih ada 4.969 personil gabungan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi pada hari ini. Dan kalau kita perhatikan secara seksama, Deta dan juga pemirsa, bahwa tadi kami juga sempat meninjau ke bagian dalam gedung DPR RI, ini tampaknya memang sepi karena memang belum ada informasi secara pasti apakah anggota DPR pada hari ini dihimbau untuk melakukan WFH atau work from home. Namun kalau dari pantauan kami di lapangan, untuk kondisi di dalam gedung DPR RI ini masih dalam keadaan sepi. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Deta dan juga pemirsa, bahwa untuk rekayasa lalu lintas sendiri tadi juga sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Indradi ini tadi juga sudah menyebut bahwa untuk situasi arus lalu lintas ini memang masih terkendali, namun belum ada informasi secara pasti apakah nantinya akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Dan nantinya untuk pengalihan arus lalu lintas sendiri akan dilakukan secara situasional jika nantinya mulai terlihat adanya ketersendatan ataupun juga masa aksi yang jauh lebih banyak dan bisa menutup jalan. Bukan tidak mungkin nantinya untuk jalan di Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Grogol ini akan ditutup dan juga dialihkan untuk sementara waktu jalannya. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa nantinya untuk demonstrasi pada hari ini pun dicanangkan akan berlangsung hingga pukul 6 sore hari nanti. Deta. Baik, terima kasih. Salam atas laporan Anda. Semoga demo hari ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Pemirsa, pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial. Terlebih saat ini teknologi semakin maju dengan hadirnya kecerdasan buatan atau AI. Dipanggil Pak Presiden ya, membahas segala macam ya tentang situasi di Indonesia dan saya
Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus, Aris Marsudianto, usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Komplek Kepresidenan Jakarta. Aris menyebut masyarakat harus menyaring informasi yang diterima dan jangan terpengaruh dengan hoaks. Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah bersama aparat keamanan menjaga stabilitas nasional agar pembangunan berjalan sesuai rencana. Presiden sendiri mungkin ada nggak yang disampaikan lewat Bapak tadi saat rapat di dalam? Maksudnya? Jadi Pak Presiden apa memberi imbauan atau pesan juga melalui menteri-menterinya gitu, Pak? Ya, itulah petunjuk dari Pak Presiden ya untuk menjaga kondusivitas ya di negeri ini, karena pemerintah sudah on the right track ya untuk pembangunan ini, program-programnya sudah berjalan dengan baik ya, sudah sampai ke bawah ke masyarakat ya. Itu marilah kita junjung rasa persatuan, karena Indonesia akan maju dengan satu kunci, yaitu bersatu ya. KPK kembali menyita kendaraan dalam kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Penyidik masih menelusuri 3 mobil mewah milik ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer yang diduga disembunyikan usai terjerat OTT KPK. Satu unit mobil ini milik seorang pejabat di Kemnaker. Diduga mobil ini didapat dari hasil pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 yang tengah diusut KPK. Kini mobil ini sudah disita KPK dan sengaja dipajang di halaman gedung KPK. Sebelumnya Selasa siang, KPK juga sudah menggeledah rumah Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari rumah mantan Wamenaker itu, KPK juga menyita 1 unit mobil Alphard dan 4 buah ponsel yang diduga sengaja disembunyikan di plafon rumah Noel. Rencananya KPK akan segera membuka isi ponsel itu untuk menelusuri dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Kini penyidik tengah menelusuri jejak 3 mobil mewah milik Noel. 3 mobil itu meledak raib usai dirinya terkena OTT KPK. Untuk pencarian 3 kendaraan roda 4 yang kemarin kami sampaikan, sampai dengan hari ini masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik, dan KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui keberadaan dari aset-aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini untuk kooperatif. Selama proses pengusutan dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, KPK sudah menyita 24 kendaraan, 7 unit kendaraan roda 2 dan 17 unit kendaraan roda 4. Kini Noel ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya. KPK mengatakan Noel mendapatkan airan dana sebesar 3 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menyita aset milik Muhammad Riza Khalid, tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menyita aset milik Muhammad Riza Khalid, tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Aset Riza Khalid yang disita berupa tanah dan bangunan seluas 6.500 meter di perumahan Rancamaya Golf Estate, Bogor, Jawa Barat. Penyitaan atas putusan Pengadilan Negeri Bogor. Kepemilikan aset tersebut bukan atas nama Riza Khalid, namun atas nama perusahaan. Aset tersebut dibeli menggunakan uang Riza Khalid dan disamarkan kepemilikannya menggunakan nama perusahaan. Setidaknya ada 3 sertifikat kepemilikan yang tercantum dalam aset tersebut. Sementara nilai dari 3 aset tersebut masih dalam proses perhitungan. Penggeledahan penyitaan terhadap tanah beserta bangunan diduga merupakan hasil dan sarana kejahatan dalam perkara TPPU yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Itu ada di wilayahnya itu kurang di daerah perumahan Rancamaya Golf Estate nomor 9, 10, dan 11, kurang lebih 6.500 meter, terdiri dari 3 sertifikat.
sudah dilakukan penyitaan dan sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor. Sebelumnya Riza Khalid dan 8 orang lainnya menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding. KPK juga telah menyita aset Riza Khalid berupa 9 mobil mewah. Sementara hingga kini Riza Khalid belum juga ditahan karena masih berada di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah awal Juli lalu, hingga kini Kejagung belum juga menahan Riza Khalid. Meski ditetapkan sebagai DPO, Kejagung belum juga berhasil menangkap mafia migas itu. "48 hari sudah berlalu sejak mafia migas Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di PT Pertamina. Selain itu, Kejagung juga sudah menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus korupsi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama 18 tersangka lainnya, komplotan pencuri uang rakyat itu merugikan uang negara hingga 285 triliun rupiah. Jika tersangka lainnya sudah mendekam dalam bui, hingga kini Kejaksaan Agung belum juga berhasil menangkap saudagar minyak Riza Khalid. Kejagung sempat mengendus keberadaan Riza Khalid di Singapura. Belakangan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan jika Riza Khalid berada di Malaysia. Kementerian juga sudah mencabut paspor Riza Khalid dan terus memantau pergerakannya. Ini akan menerbitkan rekomendasi nggak sih, Jenderal, soal Riza Khalid misalkan? Bakal dilaporkan ke Pak Prabowo nggak nanti Riza Khalid? Namun licin bak belut, hingga kini Raja Minyak itu belum juga berhasil dipulangkan ke Indonesia. Selain itu, Kejagung juga sudah 3 kali memanggil Riza Khalid untuk diperiksa. Namun Gayung tak bersambut, mafia migas itu tidak pernah datang. Hilang kesabaran, akhirnya 19 Agustus 2025, Kejagung resmi menetapkan pengusaha minyak itu sebagai DPO atau daftar pencarian orang. Kejagung juga telah memproses pengajuan red notice untuk menemukan Riza Khalid. Dengan statusnya sebagai DPO, maka Kejagung akan terus mencari Riza Khalid, termasuk bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Sebagai pemain lama dalam bisnis migas dan dekat dengan penguasa, Riza Khalid dikenal licin. Walaupun namanya sering terlibat dalam berbagai kasus korupsi, tapi ia kerap lolos dari jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung digugat perbuatan melawan hukum karena tak kunjung mengeksekusi terpidana kasus pencemaran nama baik Sylvester Matutina. Permohonan tersebut dilayangkan firma hukum Den Partners Advocates and Legal Consultants yang diwakili Heru Nugroho dan R. Dwi Priyono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Pasal 270 KUHP yang menyatakan bahwa eksekusi putusan pengadilan merupakan tanggung jawab kejaksaan. Menurut Heru Nugroho, tidak ada istilah kadaluarsa terhadap putusan pengadilan yang inkrah, sehingga sudah seharusnya Kejagung segera menahan atau mengeksekusi vonis pengadilan. Sementara itu pemirsa, rencananya sidang perdana gugatan terhadap Kejaksaan Agung itu akan digelar besok Kamis pukul 9 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.